Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Talia Insara dengan NPM 2035 1651 6293. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah teori-teori jurnalistik. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang teori kultivasi dari mata kuliah teori-teori jurnalistik yang berjudul Efek Negatif Media Massa. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai presentasi ini. Slide pertama, sejarah teori kultivasi. Teori kultivasi atau cultivation theory pertama kali diperkenalkan oleh Profesor George Gerbner ketika ia menjadi dekan di Annenberg School of Communication di Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat. Tulisan pertama yang memperkenalkan teori ini adalah Living with Television, The Violence Profile Journal of Communication. Nah, gagasan kemunculan teori kultivasi ini juga dilatar belakangi situasi yang terjadi pada tahun 1960-an di Amerika. Pada masa itu, efek media massa, khususnya tayangan kekerasan di televisi, menarik perhatian khalayak umum. Sehingga, pada tahun 1976, Presiden Lyndon Johnson membentuk Komisi Nasional Penyebab dan Pencegahan Kekerasan yang disusul dengan pembentukan Komite Penasehat Ilmiah mengenai TV dan Perilaku Sosial pada tahun 1972. Slide berikutnya, tentang teori kultivasi. Teori kultivasi menyatakan bahwa televisi menanamkan cara pandang masyarakat kepada dunia melalui program-program yang disiarkan. Nah, efek penanaman realitas yang meyakini bahwa televisi mampu menciptakan seperangkat kepercayaan atau nilai-nilai baru tentang realitas yang ditampilkan dalam jangka waktu yang panjang. Teori kultivasi pada dasarnya menyatakan pecandu televisi membangun keyakinan yang berlebihan bahwa dunia itu sangat menakutkan. Hal tersebut disebabkan keyakinan mereka bahwa apa yang mereka lihat di televisi yang cenderung banyak menyajikan kekerasan adalah apa yang mereka yakini terjadi juga dalam kehidupan sehari-hari. Media televisi yang menggabungkan antara audio dan visual membuat komunikan lebih mudah dan lengkap dalam menerima pesan. Karena itulah, isi berita elektronik televisi yang memberikan informasi dapat mempengaruhi sikap masyarakat, baik sikap, perilaku, dan hal-hal lainnya. Slide berikutnya, konsep-konsep teori kultivasi. Ada dua konsep teori kultivasi. Satu, mainstreaming. Mainstreaming adalah istilah yang digunakan Gerbner untuk mendeskripsikan kekaburan, pencambur bauran, dan penyimpangan yang menimpa heavy viewers atau pemirsa berat akibat overdosis menonton televisi. Jadi, mainstreaming ini dimaksudkan sebagai kesamaan antara pemirsa berat pada berbagai kelompok demografis dan perbedaan dari kesamaan itu pada pemirsa ringan, light viewers. Nah, menurut Jalaluddin Rahmat, bila televisi seringkali menyajikan adegan kekerasan, maka penonton berat atau heavy viewers akan melihat dunia ini dipenuhi dengan kekerasan. Sementara itu, penonton ringan atau light viewers akan melihat dunia tidak sesuram seperti penonton berat. Untuk konsep kedua teori kultivasi, yaitu resonance. Resonance adalah proses kecemasan yang menghinggapi para penonton berat akibat terpaan ideologi televisi. Dalam kehidupan kesehariannya, kebanyakan penonton televisi mungkin pernah mengalami kekerasan seperti dirampok, berkelahi, kecelakaan mobil atau motor,
atau sekedar berselisih dengan pacar. Kejadian nyata itu saja sudah demikian buruk. Jika kemudian adegan-adegan kekerasan diulang secara terus-menerus di televisi, maka hal itu seperti memutar kembali peristiwa-peristiwa buruk yang dialami oleh pemirsa. Slide berikutnya. Contoh kasus teori kultivasi. Salah satu contoh kasus teori kultivasi yaitu dampak negatif dari serial 13 Reasons Why. Jadi, 13 Reasons Why adalah serial drama misteri web TV Amerika Serikat yang berdasarkan pada novel tahun 2007 yang berjudul 13 Reasons Why oleh J. Asher dan diadaptasi oleh Brian Yorkey oleh Netflix untuk Netflix. Serial ini berkisah tentang seorang siswa SMA yang bernama Clay Jensen dan seorang siswa lain yang bernama Hannah Baker yang melakukan bunuh diri karena depresi berat. Sebelum melakukan bunuh diri, Hannah membuat serekaman kaset sebanyak 7 buah yang ditujukan kepada orang-orang yang dianggap menjadi penyebab dirinya bunuh diri. Di dalam ketujuh kaset itu, Hannah menjelaskan 13 alasan dirinya bunuh diri, yaitu karena intimidasi, perundungan, bahkan kekerasan seksual remaja. Selanjutnya, serial TV ini juga menjadi kontroversi dan menjadi perdebatan di Amerika Serikat karena penayangan dan jalan cerita yang diangkat. Serial TV ini diduga mempersepsi para remaja bahwa kegiatan bunuh diri itu adalah kegiatan yang diperbolehkan untuk dilakukan, sampai dengan anggapan bahwa serial ini menjadi inspirasi bagi para remaja untuk melakukan bunuh diri. Banyak juga media di Amerika Serikat ataupun situs berita online seperti CNN Indonesia pun memberitakan bahwa ada beberapa kasus bunuh diri yang terjadi akibat setelah menonton serial tersebut. Kesimpulan dari presentasi ini adalah tentang teori kultivasi, bahwa televisi membentuk mainstreaming dan resonance, dan perkembangan teknologi baru memperkuat pengaruh televisi. Teori kultivasi ini banyak dipakai dalam penelitian oleh para peneliti yang ingin mengetahui dampak dari televisi merupakan bentukan media massa. Walaupun secara umum, tayangan televisi mampu mempengaruhi perilaku penonton sebagaimana yang disampaikan oleh teori ini. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.